Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IKMA. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan mengenai uji hipotesa baris kali kolom selain 2x2 dan 2x K. Sebelum masuk ke video penjelasan, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahifia Winadahima, yang kedua ada Fajrul Hatami, yang ketiga ada Nadia Rahma Safira, yang keempat ada Ayu Novita, yang kelima ada Melina Amelia, dan yang keenam ada Devi Rahmadani. Pertama, ada pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4. 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Next, ciri-ciri hipotesis yang baik. Ciri-ciri dari hipotesis yang baik, pertama, harus mempunyai daya penjelas. Kedua, harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel. Ketiga, harus dapat diuji. Keempat, hendaknya konsistensi dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelima, hendaknya dinyatakan sesederhana dan seringkas mungkin. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, ada yang dinamakan hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol ialah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Artinya, dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Contohnya, tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Yang kedua, hipotesis kerja atau H1. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y yang sedang diteliti. Hasil dari perhitungan H1 akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Tujuan uji hipotesis. Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari 2 sampel atau lebih. Syarat uji hipotesis. 1. Skala pengukuran variabel terdiri dari kategori berupa nominal dan ordinal dan numerik berupa rasio dan interval. 2. Jenis hipotesis, yaitu kooperatif, asosiatif, dan korelatif. Ketiga, jumlah kelompok data. Ada 1 kelompok, 2 kelompok, atau lebih dari 2 kelompok. Yang keempat, pasangan, yaitu berpasangan atau tidak berpasangan. Yang kelima, tabel silang baris kali kolom atau B kali K. Yang keenam, syarat uji parametrik dan non-parametrik. Kelebihan uji hipotesis. 1. Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. 2.
Penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena, apa sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan dan pola apa, dan seterusnya. Ketiga, memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial dalam beberapa tahun belakang, studi ini lebih layak dipertahankan. Adapun kelemahan dari uji hipotesis ini, pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab dan yang relevan secara aktual termasuk di antara banyak faktor di bawah penelitian. Ketiga, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan yang ditentukan. 4. Suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. 5. Apabila hubungan antara dua variabel erat terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat mungkin sulit. 6. Terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. 7. Pengklasifikasian subjek ke dalam kelompok dikotomi, seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi. Untuk tujuan perbandingan, penuh dengan masalah karena kategori ini adalah samar, berubah-ubah, dan bersifat sementara. 8. Uji perbandingan dalam suatu situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan contoh kasus yang sudah kelompok kami pilih, yaitu mengenai hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada remaja SMA Negeri 10 Palembang. Kasus yang kelompok kami pilih yaitu hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada remaja SMA Negeri 10 Palembang. Variabel ujinya, pertama variabel dependen berupa pola makan, kedua variabel independen berupa indeks massa tubuh atau IMT. Untuk rumus hipotesis penelitiannya, pertama H0, apabila p-value lebih besar daripada alfa, maka tidak ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan remaja. Yang kedua, H1, apabila p-value lebih kecil daripada alfa, maka ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan remaja. Alfa yang digunakan di sini sebesar 5%. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video tutorial menggunakan aplikasi SPSS berikut ini. Baik, terima kasih. Berikut tata cara dalam menggunakan aplikasi SPSS pada uji hipotesis, baris kali kolom, selain 2x2 dan 2x3. Pada kelompok kami mengambil judul hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada siswa SMA Negeri 10 Palembang dengan tabel kontingensi 3x2. Nah, pada layar awal ini, di tampilan variable view, terdapat 4 variabel. Yang pertama ada nama siswa, pola makan, aktivitas fisik, dan juga IMT atau indeks massa tubuh. Di sini kami memilih variabel indeks massa tubuh atau IMT dan juga pola makan. Untuk values-nya, dari indeks massa tubuh, values dengan kode 1 kurang, kode 2 normal, dan kode 3 lebih. Untuk pola makan, values dengan kode 1 baik, kode 2 tidak baik. Sedangkan untuk aktivitas fisik, values dengan kode 1 ringan, kode 2 sedang, dan kode 3 berat. Sebelum kita melakukan uji analisis data, kita harus mengetahui terlebih dahulu data yang kita gunakan ini adakah missing atau tidaknya. Dengan cara klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic,
dan klik Frequency. Lalu kita pilih variabel yaitu IMT atau indeks massa tubuh, dan juga pola makan. Lalu klik OK. Pada tampilan output frequency ini, di statistik indeks massa tubuh dan juga pola makan, memiliki nilai 72 dan 0 missing. Jadi diketahui tidak adanya missing pada data yang akan kita analisis. Untuk tabel kontingensi 3x2 indeks massa tubuh dan pola makan, memiliki nilai persen dan kali persen dengan angka yang sama, tidak ada perbedaan angka dari indeks massa tubuh dan juga pola makan. Dengan ini kita bisa melakukan uji data selanjutnya. Pada kumulatif persen indeks massa tubuh dengan 33,3 ditambah dengan 34,7 menjadi 68,1. 68,1 ditambahkan kembali dengan 31,9 menjadi 100. Untuk tabel pola makan, kumulatif persen 54,2 ditambah 45,8 menjadi 100. Selanjutnya, kita melakukan uji data kembali lagi ke variable view. Dengan langkah yang pertama, kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, dan klik Row Steps. Di sini untuk rows kita masukkan IMT atau indeks massa tubuh, dan untuk kolom kita masukkan pola makan. Di sini kita klik di bagian statistik. Nah, di bagian statistik ini centang di bagian chi-square. Lalu klik Continue. Kedua, kita klik di bagian Cells. Di cell display ini kita centang di bagian Observe, Expected, dan juga Row. Lalu klik Continue. Dan klik OK. Pada tampilan output cross-tab ini, bisa dilihat untuk indeks massa tubuh dan pola makan dengan nilai 72, tidak memiliki missing, dan total 100%. Pada indeks massa tubuh dan pola makan, tabel kontingensi 3x2 ini untuk masing-masing count, baik kurang, normal, ataupun lebih, tidak terdapat 0. Jadi memiliki nilai di atas 0. Karena untuk tidak 0 sel, baik itu kurang, normal, ataupun lebih, tidak memiliki nilai expected di bawah 5 dan minimum expected count 10,54. Maka pada tampilan tabel ini sudah memenuhi. Lalu interpretasi data yang kami lakukan dengan judul hubungan indeks massa tubuh dengan pola makan pada siswa SMA Negeri 10 Palembang dengan 72 responden, didapatkan hasil bahwa indeks massa tubuh kurang dengan pola makan baik sebanyak 22 responden, yaitu 91,7%, indeks massa tubuh normal dengan pola makan baik sebanyak 13 responden, yaitu 52%, dan indeks massa tubuh lebih dengan pola makan baik sebanyak 4 responden, yaitu 17,4%. Sedangkan indeks massa tubuh kurang dengan pola makan tidak baik itu sebanyak 2%. Maksud saya sebanyak 2 responden, yaitu 8,3%. Yang kedua, indeks massa tubuh normal dengan pola makan tidak baik sebanyak 12 responden, yaitu 48%. Dan indeks massa tubuh lebih dengan pola makan tidak baik sebanyak 19 responden, yaitu 82,6%. Nah, dengan ini dapat ditarik kesimpulan pada uji hipotesis baris kali kolom diperoleh bahwa nilai value 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan. Baiklah, berikut yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka didapat interpretasi sebagai berikut.
Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah tabel 3x2 ini layak untuk diuji hipotesis baris kali kolom, karena tidak ada sel yang bernilai 0 dan tidak ada nilai expected yang kurang dari 5. Hasil uji hipotesis baris kali kolom diperoleh bahwa nilai p-value sama dengan 0,000, yang berarti nilai p-value lebih kecil daripada 0,005, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan pola makan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan mengenai uji hipotesa baris kali kolom selain 2x2 dan 2x K. Kami harap video pembelajaran kami kali ini bisa dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kita semua. Saya, mewakili kelompok kami, mengucapkan maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam video ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.